Saudara mahasiswa, selamat berjumpa dalam program video pendidikan Universitas Terbuka. Program ini bertujuan untuk membantu Anda dalam mempelajari buku materi pokok, praktikum kimia dan analisis pangan, PANG 4423. Sebagai prasyarat mengikuti mata kuliah praktikum ini, diharapkan Anda sudah terlebih dahulu mempelajari dan memahami buku materi pokok kimia pangan, PANG 4213, dan buku materi pokok analisis pangan, PANG 4411. Topik yang akan dibahas adalah prinsip pemeriksaan dan cara kerja alat pada analisis proksimat bahan pangan. Nah, saudara, selamat mengikuti. Saudara, sebelum kita memasuki topik yang akan dibahas mengenai prinsip pemeriksaan dan cara kerja alat pada analisis proksimat bahan pangan, maka perlu kita pahami dahulu apa yang dimaksudkan dengan analisis proksimat. Baru kemudian kita bicarakan apa itu prinsip pemeriksaan dan cara kerja alat yang digunakan dalam analisis proksimat bahan pangan, dan sepintas mengenai GLP atau Good Laboratory Practices. Apa yang dimaksud dengan analisis proksimat? Analisis proksimat adalah istilah yang digunakan untuk penentuan kadar gizi suatu bahan pangan dengan cara yang paling mudah dan cepat yang dapat memberikan nilai perkiraan yang mendekati kandungan gizi tersebut yang sebenarnya yang ada dalam bahan pangan. Pada analisis ini, hanya menentukan komponen makro yang meliputi pemeriksaan kadar air bahan, kadar abu atau mineral bahan, kadar lemak bahan, kadar protein bahan, dan karbohidrat bahan. Sementara, GLP atau Good Laboratory Practices adalah aturan-aturan, prosedur-prosedur, dan praktik-praktik di laboratorium yang benar dan dapat menjamin mutu dan integritas data analisis yang dihasilkan. Karenanya, GLP perlu dipahami oleh calon analis pangan yang akan melakukan pemeriksaan bahan pangan di laboratorium. Sebelum melakukan analisis terhadap bahan pangan, maka seorang analis harus memenuhi ketentuan laboratorium. Di antaranya, dalam keadaan sehat dan bersih, berpakaian laboratorium yang bersih lengkap dengan sepatu dan peralatan lain yang dibutuhkan seorang laboran pemeriksaan makanan. GLP sendiri dikeluarkan oleh US Food and Drug Administration atau US FDA pada bulan Desember 1978 yang secara garis besar meliputi: pertama, organisasi dan personalia, yaitu personil, manajemen fasilitas pengujian, dan unit jaminan mutu. Kedua, fasilitas, yaitu umum, fasilitas pemeliharaan hewan percobaan, fasilitas suplai hewan, fasilitas untuk menangani bahan-bahan penguji dan pengontrol, laboratorium, fasilitas penyimpanan spesimen dan data, fasilitas administratif, dan personel. Ketiga, peralatan, yaitu desain peralatan, perawatan, dan kalibrasi. Keempat, pengoperasian fasilitas pengujian, yaitu prosedur pengoperasian yang baku, larutan-larutan dan pereaksi, serta pemeliharaan hewan percobaan. Kelima, bahan-bahan penguji dan pengontrol, yaitu karakterisasi bahan penguji dan pengontrol, penanganan bahan penguji dan pengontrol. Keenam, manual pengoperasian laboratorium. Ketujuh, pencatatan data dan pelaporan, yaitu pelaporan, penyimpanan dan penarikan kembali catatan dan data. Untuk lebih jelasnya, Anda dapat mempelajari, memahami, dan melihat kembali buku materi pokok dan video buku materi pokok analisis pangan, PANG 4411. Terhadap berbagai jenis pangan, dapat dilakukan analisis proksimat.
dari bahan pangan yang banyak mengandung air seperti semangka hingga keripik kering maupun pangan yang mengandung banyak lemak atau minyak. Untuk analisis kadar air bahan pangan, penentuan kadar air suatu bahan dapat dilakukan dengan menggunakan pengeringan oven, distilasi, desikasi, ekstraksi, dan teknik fisiko-kimia lainnya. Namun, yang akan dibahas dalam pertemuan ini hanya dengan pengeringan oven dan destilasi, yang merupakan cara yang paling umum dan relatif mudah dilakukan untuk pemeriksaan rutin. Penentuan kadar air dengan pengeringan oven didasarkan pada sifat air yang mudah menguap bila dipanaskan. Berdasarkan AOAC pada tahun 1993, pengukuran kadar air dilakukan dengan menggunakan metode oven. Metode oven ini memiliki perangkat peralatan oven yang dilengkapi dengan termometer pengatur suhu oven, timbangan analitis, wadah porselen, penjepit cawan, dan desikator. Sebelum digunakan, wadah cawan yang bersih dipanaskan dalam oven hingga mencapai berat konstan. Hal ini diperlukan untuk menghilangkan air yang mungkin masih menempel pada cawan. Metode oven didasarkan pada pemanasan bahan dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius hingga mencapai berat konstan, lalu ditimbang. Kadar air ditentukan berdasarkan selisih berat bahan sebelum dan sesudah pemanasan dengan persamaan kadar air sama dengan berat sampel segar dikurangi kering dibagi berat sampel segar dikali 100%. Cawan berisi bahan diletakkan dalam oven dan tidak menempel pada dinding oven untuk mencegah pemanasan yang tidak merata akibat sentuhan dinding oven dengan cawan. Alat lain yang digunakan adalah penjepit cawan dan desikator yang digunakan saat mengeluarkan cawan dari oven dan untuk mendinginkan cawan sebelum ditimbang. Berikutnya, analisis kadar abu atau kadar mineral. Abu merupakan residu anorganik dari proses pembakaran atau oksidasi komponen organik bahan pangan. Kadar abu dari suatu bahan menunjukkan total mineral yang terkandung dalam bahan tersebut. Abu dalam bahan dibedakan menjadi abu total, abu terlarut, dan abu tak terlarut. Untuk perangkat peralatan yang digunakan untuk analisis abu terdiri atas timbangan analitis, wadah porselen, penjepit cawan dan desikator, serta tanur. Untuk penentuan kadar abu dapat dilakukan dengan pengabuan kering dan pengabuan basah. Berdasarkan AOAC pada tahun 1984, penentuan kadar abu dengan pengabuan kering dilakukan dengan menimbang sejumlah sampel dan ditempatkan dalam wadah porselen. Wadah berisi bahan dibakar sampai tidak berasap. Kemudian diabukan dalam tanur pada suhu 600 derajat Celcius selama 1 jam. Lalu ditimbang. Kadar abu dihitung dengan persamaan kadar abu sama dengan berat abu dibagi berat sampel kering dikali 100%. Pada analisis kadar abu ini,
Alat pemanas yang digunakan adalah tanur yang dapat mengabukan bahan pada suhu yang cukup tinggi dan dilengkapi alat pengatur suhu pengabuan. Kemudian, wadah cawan porselen dan timbangan analitis. Sebelum digunakan, wadah cawan yang bersih dipanaskan dalam oven hingga mencapai berat konstan. Hal ini diperlukan untuk menghilangkan air yang mungkin masih menempel pada cawan. Cawan berisi bahan diletakkan dalam tanur dan tidak menempel pada dinding oven untuk mencegah pemanasan yang tidak merata akibat sentuhan dinding oven dengan cawan. Alat lain yang digunakan adalah penjepit cawan dan desikator yang digunakan saat mengeluarkan cawan dari oven dan untuk mendinginkan cawan sebelum ditimbang. Selanjutnya, analisis kadar minyak atau lemak bahan pangan. Pengukuran kadar lemak menurut AOAC pada tahun 1993 dapat dilakukan dengan menggunakan metode Soxhlet. Pada analisis kadar lemak dengan metode Soxhlet, memiliki perangkat peralatan yang meliputi timbangan analitis, perangkat peralatan Soxhlet, pemanas, dan oven. Prinsip yang mendasari penentuan kadar lemak dengan metode Soxhlet ini adalah mengekstrak lemak dari sampel bahan dengan heksan yang kemudian dibebaskan dari heksan dengan mengeringkan ekstrak lemak heksan dalam oven hingga beratnya konstan. Kadar lemak dihitung dengan persamaan kadar lemak sama dengan berat lemak terekstraksi dibagi berat sampel dikali 100%. Contohnya adalah sebagai berikut. Pertama, ditimbang 2 gram sampel dan ditempatkan pada kertas saring, lalu dibungkus dalam bentuk gulungan. Kedua, masukkan bungkusan sampel ke dalam labu Soxhlet untuk diekstraksi selama 6 jam dengan menggunakan pelarut lemak heksana sebanyak 150 ml. Ketiga, lemak yang terekstraksi dikeringkan dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius hingga beratnya konstan. Untuk pengukuran kadar protein, menurut AOAC pada tahun 1993, dapat dilakukan dengan menggunakan metode Kjeldahl. Pada metode ini menggunakan perangkat peralatan, timbangan analitis, perangkat peralatan untuk metode Kjeldahl, perangkat peralatan titrasi-titrasi, dan ruang asam. Analisis kadar protein dengan metode Kjeldahl ini memiliki prinsip yang didasarkan pada ekstraksi nitrogen total bahan dengan penghancuran bahan yang kemudian dilakukan titrasi asam HCl. Dengan cara ini diperoleh kadar nitrogen total. Kadar nitrogen yang diperoleh dihitung dengan persamaan
Tahapan analisis adalah sebagai berikut. Menggunakan 0,25 gram sampel yang dimasukkan dalam labu Kiedal 100 ml, kemudian ditambahkan dengan campuran 2 gram K2SO4 dan 40 mg HGO. Larutan sampel lalu didestruksi, yaitu pemanasan dalam keadaan mendidih selama 1 jam sampai larutan jernih. Setelah dingin, ke dalam larutan sampel ditambahkan 50 ml Aquades, dan 20 ml NaOH 40%, lalu didestilasi. Hasil destilasi atau destilat ditampung dalam labu Erlenmeyer yang berisi campuran 10 ml H3BO3 4% dan 2 tetes indikator metilen blue. Setelah volume destilat menjadi 25 ml dan berwarna hijau kebiruan, destilasi dihentikan. Dan destilat ditritasi dengan HCl 0,02N sampai berwarna ungu. Terhadap Blanco diberi perlakuan yang sama. Prinsip analisis karbohidrat. Penetapan kadar karbohidrat bahan dapat dilakukan dengan metode carbohydrate by difference, yaitu dengan menggunakan total kandungan bahan 100% dan mengurangkannya dengan jumlah seluruh kadar kandungan bahan lain selain karbohidrat. Pengukuran kadar karbohidrat dilakukan dengan menggunakan metode carbohydrate by difference. Kadar karbohidrat persen sama dengan 100 dikurangi kadar protein ditambah lemak ditambah air ditambah mineral dalam persen. Selain itu, penentuan keberadaan karbohidrat suatu bahan pangan dalam bentuk amilum
dapat dilakukan dengan menggunakan larutan Benedict. Dengan meneteskan larutan Benedict pada bahan yang diperiksa, akan menghasilkan warna biru yang merupakan kompleks antara amilum dan larutan Benedict yang terbentuk. Nah, saudara mahasiswa, demikianlah pertemuan kita dalam program kali ini. Semoga bermanfaat dan sukses selalu menyertai Anda.